terhormat Kepala SMA Negeri 4 Blitar Bapak Adrianus Sutrisno MS, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 4 Blitar. Puji syukur mari kita ucapkan atas kehadirat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan pengibasan calon guru penggerak angkatan 6 Kota Blitar SMA Negeri 4 Blitar oleh Ibu Dian Fatma Budiana SPD. Pada kesempatan ini saya akan membacakan sebelum acara pada pagi ini. Acara pertama pembukaan, acara kedua sambutan kepala sekolah, acara ketiga penyampaian materi, yang keempat penutup dan doa. Sebagai acara pembukaan, marilah kita bersama-sama membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMA Negeri 4 Blitar kepada Bapak Dr. Sutrisno kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Pertama, mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmatnya kita dapat bertemu di dalam acara pembebasan guru penggerak angkatan 6 oleh Bu Dian Fatma. Semoga membawa berkah. Salawat dan salam semoga kepada kita bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini yang ingin saya sampaikan bahwa dalam pembebasan atau penularan atau apa yang istilahnya diharapkan semua nanti ujung-ujungnya menjadi guru penggerak semua, dan barokahnya untuk pendidikan dan SMA Negeri 4 Kota Blitar. Oleh karena itu, marilah kita merapatkan barisan untuk di dalam menanggapi adanya guru-guru merdeka dan merdeka belajar ini, sehingga kita ada kebebasan untuk mengajar dan anak-anak merasa bebas untuk belajar, sehingga tidak ada tekanan sama sekali, dan kita semakin maju gitu. Oleh karena itu, tolong siapkan jenengan di dalam menerima materi dari Ibu Dian, dan saya ucapkan terima kasih karena guru SMA 4 itu ada 60 yang lolos sebagai guru penggerak dan 1 Bu Dian saja. Terus Bu Irna itu juga lolos dalam PP dan praktek pengajar praktek, dan semoga pendidikan semua segera menyusul. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Yang penting semangat pembebasan ini, tolong apa yang dimiliki Bu Dian bisa dengan selalu semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Kepala SMA Negeri 4 Blitar. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Dian Fatma Budiana SPD. Kepada Ibu Dian kami persilakan. Ini volumenya sudah ya Pak? Mungkin bisa dicek sebelum mulai ya Pak. Halo tes, assalamualaikum, sudah? Oke, halo, assalamualaikum, sudah ya? Oke, sudah ya, gini aja cukup. Insya Allah sudah masuk ya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia Bapak Ibu guru hebat SMA Negeri 4 Blitar.
Perkenalkan, saya Ibu Dian yang hari ini membersamai Bapak Ibu semuanya dalam kegiatan pemimbasan calon guru penggerak dengan tema penerapan budaya positif. Nanti saya harapkan Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru SMA 4 bisa mengambil manfaat dan atas ilmu yang saya tularkan ke panjenengan semuanya. Baik Bapak Ibu, penerapan budaya positif. Jadi di dalam modul 1.4 ini ada tentang penerapan budaya positif. Jadi agenda kita dan tadi sudah dilakukan pembukaan, lalu capaian umum, capaian khusus dan nanti pemahaman ini serta eksplorasi konsep dan juga refleksi bersama atas kegiatan ini. Capaian umum untuk kegiatan hari ini yaitu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan juga lingkungan positif di sekolah yang berpihak kepada murid. Dan yang kedua, melakukan evaluasi dan juga refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai bagaimana konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Dan untuk yang ketiga yaitu memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Capaian khusus pada kegiatan pemimbasan pada hari ini yaitu kita mampu untuk menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada anak. Dan yang kedua nanti menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang nantinya untuk penguatan karakter peserta didik. Baik, untuk kegiatan awal kita ini ada pertanyaan pemantik ya Bapak Ibu. Silakan kita jawab bersama ini setuju atau tidak setuju ya. Untuk pertanyaan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak? Setuju? Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju ya? Siap, setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan. Nah, ini biasanya kita memberikan reward ya. Dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju ya. Jadi dalam pertanyaan pemantik ini Bapak Ibu semuanya hampir setuju ya dari ketiga pertanyaan itu. Nah, ini kita masuk ke topik dalam eksplorasi konsepnya. Nanti kira-kira kita jadi setuju apa tidak setelah masuk ke materinya. Yang pertama nanti kita akan mengetahui bagaimana disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Lalu nanti dikaitkan dengan teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, ini nanti ada beberapa paradigma baru itu. Dan yang ketiga, keyakinan kelas. Nanti jika sudah menerapkan keyakinan kelas, ada kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nanti yang berhubungan dengan bagaimana kebutuhan dasar manusia, yaitu di sini kita dengan murid sebagai peserta didik di sekolah. Dan yang kelima ada restitusi. Nanti materi tentang 5 posisi kontrol kita sebagai
guru atau pendidik. Dan yang keenam, restitusi dengan penerapan segitiga restitusi. Baik, mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini untuk kegiatan pertama ini. Kira-kira dengan mengepalkan tangan, coba Bapak Ibu mengepalkan tangan, bisa berhadapan dengan Bapak Ibu di sebelahnya, coba. Ketika Anda punya sesuatu di tangan panjenengan, ya, bunyi boleh dengan kata ya, ya monggo kursinya di bawah. Silakan. Bayangkan Anda di situ punya sesuatu yang berharga, ya, boleh dengan sobekan kertas atau apa atau benda apa yang panjenengan genggam. Nah, lalu buatlah kepala tangan itu sekuat tenaganya panjenengan. Lawan panjenengan itu, lawan dari Bapak Ibu di sini akan membuka kepala tangan Bapak Ibu, baik dengan bujukan manis, baik dengan rayuan manis, atau dengan paksaan, dengan memaksa, atau dengan apa? Menyuap. Mungkin nanti tak belikan es teh. Coba bukaan kepala tanganmu isinya apa? Coba ketika dipaksa. Apa yang Bapak Ibu guru lakukan? Apa? Setelah diraih-raih, kira-kira Bapak Ibu guru bagaimana? Membukanya atau tetap mempertahankan kepala tangan karena di situ ada sesuatu yang berharga, atau menurut panjenengan Bapak Ibu semua, menurut Bapak Ibu sangat penting, sudah dipaksa tetap dikepalkan, dipertahankan, padahal sudah dipaksa dan dirayu, ya. Jadi di situ ada ilusi kontrol, di mana misalnya A dan B ada guru dan murid. Jadi di situ guru mengontrol murid. Mengontrol bagaimana? Biasanya apa itu? Coba lihat, ya kan? Kita penerapannya di lapangan kan biasanya begitu. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ya, biasanya kan kita memojokkan anak kan. Atau ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dapat bermanfaat dengan rayuan dan lain sebagainya. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, apalagi kita guru biasanya merasa lebih tua, lebih berpengalaman atau lebih dewasa dari anak-anak, jadi kita berhak untuk memaksa, ya kan? Kepala, ayo coba buka, seperti itu ilusi kontrol yang ada dengan kegiatan kita tadi dengan pengepalan tangan. Nah, perubahan paradigma stimulus respon dan juga dengan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ya, kalau stimulus respon, kita mencoba untuk mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita berusaha untuk memahami. Dan yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi dalam teori kontrol, semua perilaku pasti memiliki tujuan. Ya, tinggal bagaimana kita menyikapinya dulu. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Tapi dalam teori kontrol, teori pilihan, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat
bujukan gagal, sudah dibujuk nggak bisa dipaksa. Nah, tapi di sini kita sebenarnya harus ada kolaborasi dan juga konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ada kerjasama dan juga kesepakatan. Model berpikir menang dan kalah. Siapa yang menang, siapa yang kalah. Tapi kalau dalam teori kontrol pilihan, semuanya menang dan menang karena ada kerjasama dan juga kesepakatan. Situ. Nah, ini nanti dalam disiplin positif untuk menciptakan budaya positif itu sendiri. Jadi ini nanti yang akan kita pahami bersama untuk kita ciptakan nanti langkah-langkah bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah. Nah, jadi kira-kira disiplin itu bagaimana? Biasanya disiplin itu dikaitkan dengan apa, Bapak Ibu? Peraturan sekolah, nilai, apalagi kira-kira kalau disiplin. Jadi disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi biasanya memang dikaitkan dengan peraturan atau biasanya ada hukuman. Ya, kalau tidak melaksanakan ada hukumannya. Jadi yang dilakukan anak itu bukan bagaimana menjalankan disiplinnya, tapi biasanya takut dengan hukumannya. Ya kan? Itu. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kepatuhan dari peraturan yang ada itu. Jadi kecenderungannya bagaimana akhirnya menjadi ketidaknyamanan. Ya, karena awalnya sudah takut dengan hukuman dan lalu menjalankan peraturan. Situ. Nilai-nilai kebajikan universal yang bagaimana dalam kurikulum Merdeka. Jadi Merdeka Belajar itu bagaimana nilai-nilai kebajikannya adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai yang bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakangnya. Jadi bagaimana nilai-nilai kebajikan universalnya, yaitu dengan profil pelajar Pancasila. Apa Bapak Ibu? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, berkebinekaan global dan juga bergotong royong. Nah, mengenai teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, ini langsung berkaitan ya. Jadi tentang teori motivasi di sini, terkadang motivasi anak untuk melakukan menjalankan peraturan yang ada. Ya seperti tadi saya sampaikan, akhirnya tidak nyaman dan berusaha untuk tidak dihukum. Seharusnya motivasi itu datang dari mana? Dari diri anaknya sendiri. Jadi teori motivasi perilaku manusia. Jadi di sini dengan motivasi eksternal biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya apa yang terjadi kalau saya tidak melakukan itu, jadi berusaha untuk melakukan itu walaupun dengan terpaksa. Nah, motivasi eksternal yang kedua untuk mendapatkan imbalan, biasanya dengan reward. Nah, saya kalau melakukan begini biasanya oleh pujian diberi ini, seperti itu. Tapi motivasi internalnya bagaimana? Dari tujuan disiplin positif itu harus ada motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Jadi
saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi kira-kira saya mau seperti apa ya, jadi murid yang seperti apa. Nah itu ada motivasi intrinsik dari diri murid itu sendiri. Nah, bagaimana untuk menjalankan itu? Kita harus benar-benar merdeka. Merdeka yang tidak ada paksaan dari manapun karena sudah termotivasi secara intrinsik. Seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kalau anak didik kita, murid-murid kita sudah merdeka seperti itu, insya Allah budaya positif bisa kita ciptakan di lingkungan SMA Negeri 4 kita. Nah, ini biasanya kaitannya dengan dihukum oleh penghargaan, ya. Bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman sebenarnya. Karena apa? Kalau sudah ada penghargaan, biasanya sifatnya jangka pendek dan jangka panjang saja, sesuai dengan kebutuhan. Nah, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, dan juga penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Biasanya jadi tidak hormat dengan guru karena Allah nggak dikasih apa-apa, ya kan? Tidak diberi reward. Biasa saja, paling setelah marah-marah sudah selesai gitu. Jadi penghormatannya kurang. Jadi rusaknya hubungan antara guru dan murid. Penghargaan menurunkan kualitas dari murid itu sendiri. Dan juga penghargaan mematikan kreativitas. Bagaimana kalau tidak diberi penghargaan, mereka tidak berproses, ya? Itu bisa mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya kalau tidak diberi penghargaan atau reward, ya mereka juga tidak berproses. Nah ini PR kita bersama ini sebenarnya. Nah, kita apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Nah ini nanti apa yang sebenarnya yang paling baik kita terapkan. Nah, hukuman itu bagaimana? Sifatnya berarti kan hanya satu arah saja. Dari guru yang memberikan hukuman kepada murid. Kalau konsekuensi, biasanya sudah ada kesepakatan antara guru dan juga murid. Misalnya kamu melakukan ini nanti konsekuensinya begini, gitu ya. Jadi gitu. Kalau hukuman hanya satu arah saja. Nah ini kira-kira Bapak Ibu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena murid tersebut terlambat sekolah. Masih ada begini. Ya, kira-kira ini hukuman apa konsekuensi? Hukuman ya. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Apa Bapak Ibu? Hukuman apa konsekuensi? Hukuman? Konsekuensi? Hukuman? Betul, karena di sini anaknya lari di lapangan basket. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi apa? Ya, hukuman karena di sini disuruh push up. Nah, tidak ada solusinya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi karena di sini menggantikan dan jadi bertanggung jawab.
Membersihkan tumpahan di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Tuh. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Oh, ini untuk tidak ya. Karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini biasanya terjadi di sekolah kita ya. Murid tidak pakai sepatu hitam disuruh lepas tidak pakai sepatu. Kira-kira apa ini? Apa? Bapak Ibu, apa kira-kira? Hukuman. Ya, beda lagi kalau kita misalnya memberikan tugas apa, jadi kita memantau, nah itu beda lagi, kita ada konsekuensinya di situ. Jadi ada tambahan apa yang dilakukan oleh murid. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Apa? Bisa dulu? Konsekuensi karena olahraga. Beda lagi kalau misalnya pelajaran matematika kita murid terlambat, senang lari di lapangan basket, kan nggak jalur ya. Nah beda lagi kalau memang olahraga, memang pada saat itu kan memang fisik, jadi ya dengan lari mengelilingi lapangan basket. Jadi Bapak Ibu sudah tahu di sini ya, mulai dari hukuman ke konsekuensi. Jadi perbedaan hukuman dan juga konsekuensi di sini, kalau hukuman di sebelah kanan dan juga konsekuensi ada di sebelah kiri saya, yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi bagaimana? Sesuatu yang harus terjadi karena sudah ada kesepakatan, jadi tidak ada yang tersakiti. Jadi membuat anak sakit fisik maupun hati atau psikis, biasanya kalau mendapatkan hukuman seperti itu untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi bagaimana? Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Anak membenci kedisiplinan kalau ada hukuman. Tapi kalau konsekuensi bagaimana? Anak menghargai apa itu disiplin. Dan juga kalau hukuman ada paksaan, kalau konsekuensi ada stimulus dan respon atau tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Biasanya ada anak yang pendiam, kalau dihukum bisa saja nanti anaknya karena menyendiri, akhirnya apa yang diperbuat karena dia merasa malu atau apa, mungkin karena tidak pakai sepatu karena disita dan lain sebagainya, akhirnya dia mendorong untuk menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi bagaimana? Mendorong anak agar mudah untuk menyesuaikan diri dan konsep diri yang buruk untuk hukuman. Kalau konsekuensi, konsep diri yang baik. Dan anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau dihukum itu biasanya anak-anak sembunyi-sembunyi dari kesalahan yang ada. Tapi kalau sudah tahu konsekuensinya bagaimana, anak belajar untuk mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Dan anak merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai karena dihukum. Tapi kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, tapi untuk jangka waktu yang sementara. Tuh. Jadi pada intinya hukuman dan juga konsekuensi, nah ini mengenai identitasnya. Identitas gagal untuk hukuman. Bagaimana dengan konsekuensi dan nantinya ada restitusi? Nah, naik tingkat lagi ke pemahaman baru. Restitusi itu menjadi identitas sukses. Nah, mari kita bahas bersama mengenai restitusi. Apa itu restitusi? Sebenarnya restitusi itu juga merupakan kesepakatan untuk menciptakan disiplin positif. Jadi ada pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka,
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau kita menjalankan restitusi, anak karakternya menjadi kuat. Nah itu tadi, disiplin itu juga belajar. Jadi prosesnya di sini kita harus bisa pelan-pelan kita berproses untuk menciptakan disiplin positif untuk menuju ke budaya positif di sekolah. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dari dirinya sendiri dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu mengenai restitusi. Nah ini dari hukuman, konsekuensi, lalu ke restitusi. Ciri-ciri restitusi bagaimana Bapak Ibu? Di sini ada 9 ciri restitusi. Tapi yang pada intinya adalah fokus pada solusi. Jadi kita mencari solusi mengenai permasalahan anak didik kita. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan antara pendidik dan juga murid. Yang ketiga, ada tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menentukan untuk menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita sebagai pendidik itu tidak boleh menuntut lagi. Beda kata, beda makna. Kalau kita menuntut terus, nah apa yang terjadi pada murid kita nantinya? Kita harus menuntut. Ya. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Jadi kenapa murid kita kok melakukan seperti itu? Dalam restitusi begitu. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dan restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi pada penguatan karakter anak itu sendiri. Nah yang tadi saya sampaikan, fokusnya pada solusi dan juga mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah ini bagaimana penerapannya? Nah, kita ke keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Biasanya kalau berkendara kita harus memakai helm. Mengapa kita harus mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak? Mengapa kita perlu menjalankan peraturan harus datang tepat waktu? Kira-kira mengapa tidak peraturan saja? Atau yang lebih baik adalah keyakinan? Nah, untuk mendukung hal ini pasti ada motivasi dalam diri seseorang. Ya, yang kembali lagi ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan untuk mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ini tadi sudah saya share mengenai link Padlet peraturan kelas yang ada pada saat pembelajaran Bapak Ibu semua. Boleh dikirim linknya, sudah saya share, silakan Bapak Ibu kirim di link Padletnya. Kira-kira apa peraturan kelas ini sebelum kita ke keyakinan kelas? Peraturan kelas yang bagaimana yang biasanya Bapak Ibu terapkan di kelas panjenengan semuanya, ya? Oh, udah. Oke. Peraturan kelas. Oh, ini dalam pembelajaran PPKN, pembelajaran peraturan kelas dalam
kelas sesi lagi. Oke, silakan Bu Ana Sultana, boleh bagaimana peraturan kelas yang biasanya Bu Ana terapkan di kelas? Monggo Bu Ana. Boleh di sini monggo. Ya, terima kasih atas waktunya. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh Budian berkaitan dengan peraturan yang ada di kelas saya. Itu ada 4 Bu. Yang pertama, mungkin kayaknya semuanya sama ya, dilarang mengoperasikan HP tanpa instruksi dari guru. Jadi saya itu membuat aturan di kelas bahwa pada saat pembelajaran HP taruh di atas meja, tidak ada yang ditaruh di laci. Karena apa? Ketika di laci itu nanti kesempatan anak untuk nyolong-nyolong besar sekali. Jadi kalau misalkan di atas meja kan kita tahu bahwa anak itu mengoperasikan atau tidak. Kemudian yang kedua, tidak boleh ngobrol sendiri bersama teman ketika saya sedang menjelaskan materi. Dan itu kesepakatan yang saya buat di awal. Jadi ketika saya menjelaskan, ketika ada anak yang ngobrol sendiri, maka saya diam. Ketika saya diam, saya akan mendengarkan mereka. Begitu pula sebaliknya. Jadi ketika saya berbicara, mereka juga harus diam seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini berkaitan dengan ulangan harian. Kebetulan saya menggunakan platform Quizzes ya untuk mengerjakan ulangan harian. Jadi di sini saya membuat aturan bahwa pada saat mengerjakan tidak boleh untuk berdiskusi, tidak boleh rame. Kalau misalkan ada kendala teknis bisa langsung menemui saya seperti itu. Kemudian untuk di kelas perwalian saya sendiri, saya membuat sebuah aturan bahwa anak yang piket hari besok itu pulang sekolah harus piket. Jadi misalkan sekarang hari Selasa, piketnya hari Rabu, berarti nanti pulang sekolah harus piket. Kemudian jika tidak piket, itu nanti ada semacam sanksinya itu berupa denda. Nah, sejauh ini berjalan yang membuat mereka benar-benar takut itu ketika setiap hari harus ada laporan. Jadi setiap hari saya minta sekarang didokumentasikan siapa yang piket, siapa yang tidak, seperti itu. Lalu yang tidak piket juga di-share di grup, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ana atas penjelasannya mengenai peraturan kelas yang biasanya Bu Ana Sultana laksanakan di dalam proses pembelajaran. Mungkin juga sama dengan Bapak Ibu yang lain yang ada di sini ya. Jadi kita ke keyakinan. Itu tadi kan peraturan dari Bu Ana di dalam kelasnya. Kira-kira keyakinan apa yang seharusnya dilaksanakan oleh anak didik kita? Nah ini tadi Bu Ana dilarang mengoperasikan HP. Hampir semua Bapak Ibu guru kalau kita pembelajaran seperti itu ya. Kira-kira kalau tidak boleh mengoperasikan HP, berarti keyakinan apa yang seharusnya anak ketahui atau anak yakini? Apa? Tertib. Jadi keyakinan kelasnya tertib. Dengan seperti itu, jadi anak ketika mengoperasikan HP, keyakinan kelas yang sudah kita sepakati apa? Misalnya Indri gitu, tertib dulu. Dari di situ, berarti kan ketika pada saat pembelajaran ya jangan main HP karena di situ keyakinan kelas kita tertib. Jadi ada kata-kata yang memberikan sesuatu yang positif yang bisa diingat oleh murid kita. Jadi tidak dilarang. Akhirnya apa kalau masa-masa labil ini, masa-masa remaja, justru malah menjadi dicoba, penasaran. Mari kita ubah menjadi sebuah keyakinan. Terus tadi yang kedua, tidak boleh ngobrol sendiri. Nah, itu pasti kita kalau mengajar kita harus anak-anak harus memperhatikan kita ya, materi yang kita sampaikan. Berarti kira-kira apa keyakinan yang kita buat? Kalau tidak ngobrol sendiri, harus melihat
Bapak Ibu guru menjelaskan, berarti ada tenang dalam pembelajaran. betul menghargai atau menghormati orang lain. Jadi keyakinannya menghormati orang lain. Orang lain siapa? Baik guru dan juga teman-teman yang ada di dalam kelas. Itu. Yang ketiga tadi mengerjakan puisi sendiri. Kira-kira keyakinannya bagaimana? Jujur bisa, mandiri bisa, ya. Jadi dengan kata yang positif. Tadi ada mengenai piket ya. Kalau piket nanti kira-kira kalau pelaksanaan piket berarti apa keyakinan kelas yang kita buat? Apa? Tanggung jawab bisa, cinta lingkungan bisa. Jadi kalau sudah ada keyakinan kelas seperti itu, cinta lingkungan, jadi dikembalikan lagi ke anak. Sudah tahu kan keyakinan kelas? Sudah paham keyakinan kelas yang kita buat? Jadi seperti itu membawanya ya. Jadi ada persuasif. Kembali lagi. Jadi nanti dengan peraturan kelas kita rubah menjadi keyakinan kelas sehingga lingkungannya menjadi positif dan akhirnya ada budaya positif yang tercipta di lingkungan sekolah kita. Nah ini bagaimana pelaksanaannya? Ya. Ini merupakan contoh-contoh kesepakatan kelas. Jadi nanti bisa kita buat keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu yang ada di sini menjadi wali kelas, coba kita buat keyakinan kelas dari kelasnya Bapak Ibu yang ada di sini. Bagaimana kesepakatan kelasnya, bagaimana keyakinan kelasnya, bagaimana. Jadi tidak menggunakan kata dilarang lagi. Kita masih proses ya, kita proses, kita ubah dari paradigma yang baru ini. Nah, kegiatan pendalaman keyakinan kelas dengan tabel T dan D. Jadi di sini bagaimana kita menerapkannya mengenai misalnya rasa hormat. Hormat itu bagaimana? Berarti kalau hormat secara terdengar kan dari cara misalnya satu orang berbicara, mari saya bantu begini. Seperti itu. Terus misalnya ketika terlihat berempati terhadap perasaan orang lain. Jadi ada rasa untuk memiliki ya dari motivasi intrinsik itu sendiri. Jadi perilakunya bagaimana? Misalnya di kelas dengan tersenyum ramah. Oh iya, ini kelasnya Bu Ana kan ya. Siap Bu Ana. Jadi auranya masuk itu sudah positif di situ. Dengan tabel T. Nah, dengan pendalaman tabel T. Tabel T itu yang ini ya, dengan hormat bekerja misalnya. Tabel T yang tampak seperti dan tidak tampak seperti. Maksudnya bagaimana kalau menjalankan dan tidak menjalankan. Nah itu. Contohnya misalnya datang tepat waktu, berarti tidak tampaknya bagaimana? Selalu datang terlambat. Begitu. Itu keyakinan kelas dengan tabel T dan juga ini. Nah, kira-kira Bapak Ibu silahkan kita lihat bersama ini mengenai peraturan yang biasanya ada di kelas. Kira-kira keyakinan kelas yang bagaimana ini? Jika di situ ada selalu kembalikan buku ke tempatnya, kira-kira keyakinan kelasnya bagaimana? Buku tertata rapi. Apa? Buku tertata rapi. Buku tertata rapi, tertib, ya. Jadi tertib dan juga tanggung jawab masuk, ya. Kalau hanya buku tertata rapi, nanti boleh buku tok, nanti yang lain-lainnya kan tidak termasuk. Biasanya kan anak kita kan malah begitu, yang di situ hanya buku, ya kan. Enggak yang lain, misalnya sepatu atau yang lain kan begitu. Jadi keyakinan kelas kita buat tertib atau tanggung jawab. Tanggung jawab dalam apa? Dalam hal apapun. Gitu.
Dilarang mengganggu orang lain. Toleransi. Toleransi. Berarti kalau toleransi berarti menghormati orang lain. Betul, toleransi. Bagaimana misalnya dalam berkumpul dengan temannya, beribadah dan lain sebagainya untuk saling menghormati, menghargai, toleransi boleh. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini juga termasuk menghormati orang lain, ya. Dan juga komitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Nah ini yang biasanya anak-anak ini. Kira-kira keyakinan kelasnya bagaimana? Dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan, ya, atau bisa menghormati orang lain juga bisa, ya. Bagaimana pokoknya kata-katanya ke kata-kata yang lebih positif. Dilarang menggunakan narkoba. Anak-anak kalau kebetulan jadi penasaran, dilarang. Kita rubah bagaimana? Kesehatan. Nah, dilarang merokok. Penasaran mencuri-curi waktu. Ada saat jam kosong dan sebagainya, pasti ada aja. Kita kalah dengan malingnya, bahasanya kan begitu. Nah, kalau kita menerapkan keyakinan kelas, coba kita mulai dengan kesehatan. Jadi mereka berpikir ke sehatnya, bukan berpikir ke rokoknya, begitu. Bukan berpikir ke narkobanya. Gitu. Bergantian atau menunggu giliran. Biasanya kalau sholat mau wudhu, ya kan, anak-anak antrian begitu, ini kaitannya pasti dengan sabar atau menghormati orang lain. Menggunakan masker, kesehatan, dan juga bisa dengan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, apalagi duduk-duduk di terasnya koridor lah itu yang bahaya. Ya, kaitannya dengan keselamatan dan juga keamanan. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Mulai dari sini sudah bisa membedakan ya bagaimana peraturan harus kita rubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Karena Bapak Ibu, setiap anak melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya. Karena setiap manusia mempunyai kebutuhan. Biasanya kita menemui anak pada saat hujan, nyiprat-nyipratkan air ke temannya. Tapi mungkin ada temannya yang tersinggung, marah, akhirnya menjadi cekcok. Tapi kalau ditanya dengan santai biasanya, lah saya senang loh Bu, ya kan? Lah saya senang loh Bu main air karena hujan. Nah itulah kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia. Apa saja? Yaitu kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan. Jadi dalam proses kebutuhan dasar manusia itu pada intinya adalah kebutuhan untuk bertahan hidup yang ada kaitannya dengan kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan itu tadi, dan juga kebebasan. Jadi anak mungkin merasa bebas. Nah, bagaimana kita menuntutnya dalam kebebasan yang benar atau dalam kebutuhan yang sebenarnya? Kita harus tepat dalam menempatkan posisi kontrol kita. Apa saja 5 posisi kontrol yang ada? Yaitu intinya ini mendisiplinkan anak tetap. Yang pertama, kita sebagai penghukum. Yang kedua, kita sebagai pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, kita kadang sebagai teman. Yang keempat, kita sebagai pemantau. Yang kelima, kita sebagai manajer. Nah, bagaimana posisi kontrolnya? Ini ada video tentang posisi kontrol, kita lihat bersama.
Jadi bagaimana seharusnya kita menangani anak-anak dengan tepat. Kita lihat bersama 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diet Gosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya pada orang-orang tertentu saja. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, yang bagaimana? Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren?
Baik Bapak Ibu, kira-kira setelah melihat video, posisi kontrol Bapak Ibu saat ini yang di bagian mana? Walaupun untuk mencapai proses dalam memposisikan diri menjadi manajer itu juga perlu proses agar anak menjadi mandiri dan merasa bertanggung jawab. Jadi dicari solusinya dengan bagaimana? Mari kita pahami tentang segitiga restitusi. Jadi bagaimana kita bisa menstabilkan identitas. Jadi langkah pertama menstabilkan identitasnya. Dengan teori kontrol kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi bagaimana kita semua perilakunya pasti memiliki alasan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinannya. Dengan bagaimana kita semua pasti memiliki motivasi secara internal. Jadi bagaimana menstabilkan identitas itu bisa untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Dengan guru berkata bagaimana? Seperti tadi, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Saya sendiri pun juga pernah berbuat salah. Jadi dengan kata-kata yang seperti ini. Contohnya ya. Yang kedua, validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahannya itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia itu pasti ada tujuannya sesuai dengan kebutuhannya tadi. Ada power, freedom, love, belonging, fun, and survival. Jadi bagaimana guru berkata? Jadi bisa dengan kita, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk tadi Naren, tapi kamu tidak melakukannya. Misalnya ada anak kita yang sedang bercekcok. Sebenarnya kamu mempertahankan harga dirimu. Kamu pun bisa berbuat lebih buruk lagi. Tapi kamu tidak melakukannya kan? Jadi kita kembalikan begitu. Dalam artian gemes tapi bisa menahan diri gitu. Nah, bagaimana kita tanyakan keyakinannya? Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Gimana contohnya? Dengan guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Bagaimana distri nilai-nilai di kelas yang sudah kita sepakati ya? Contohnya distri yang memang terkadang anak-anak PR kita itu banyak sekali. Coba kita nanti menerapkan posisi kontrol manager. Nah, dalam segitiga restitusi ini kita terapkan di anak-anak kita. Nah, ini dengan coba kita lihat video tentang kontrol diri menjadi manager. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru kita. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Dengan penerapan segitiga restitusi ya. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Derek Lawson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer
Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Sudah lama ya kenapa hadir di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain suami, kenapa? Ya aku marah Pak. Aku dari dikatain TK di depan kelas. Kesel banget. Oh gitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang mengungkap seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung makain TK lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Aku saya dituduh tukang fitnah. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak berpikir lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah benar padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat tadi tindakan kamu yang melakukan TK di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menggunakan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah. Ya, saya bisa untuk aktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru. Bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira PR kita bersama, kita bisa nggak melaksanakan itu di sekolah kita? Bagaimana? Bagaimana? Insya Allah. Coba kita mulai ini kejadian nyata di sekolah kita. Mungkin Bapak Ibu guru ingat kejadian pada saat ini. Siapa namanya ini yang kita bahas bersama di grup ya? Fadil. Ada beberapa WhatsApp grup dan juga ada Bapak Ibu guru yang ada di kelas terganggu dengan kehadirannya yang lalu-lalang di luar kelas, sangat mengganggu proses pembelajaran. Nah pada saat itu saya coba gimana Fadil yang notabene diajak ngomong aja susahnya luar biasa, bahasa Jawanya mentari, ya kan? Dan selalu bikin keributan. Ya, apalagi kira-kira? Mungkin yang Bapak Ibu rasakan yang sudah pernah bertemu dengan Fadil. Ini coba saya tangani dengan segitiga restitusi secara langsung. Ternyata proses itu memang membutuhkan waktu. Tapi kalau kita coba untuk melakukan perubahan ini, untuk
insya Allah kita bisa. Ini Fadil yang biasanya selalu mentai, apa bahasa Indonesianya mentai ya gitulah. Ini ya, ini judul musik saya panggil ini ya. Ngisis ya. Jadi lihat pemandangan. Ini saya mencoba ya, kebetulan juga Fadil yang Bapak Ibu juga pernah merasakan. Nah ternyata diajak berdiskusi, mencari solusi, ternyata juga bisa juga. Bagaimana perubahan yang terjadi dalam diri Fadil sekarang ini? Ya, pasti ada perubahannya, walaupun pasti ada prosesnya. Misalnya dalam kelas saya juga sudah mulai ikut juga pembelajaran, sudah mulai tidak berlalu lalang lagi. Ya pasti ada prosesnya itu yang sebenarnya yang harus kita lalui dengan sabar tadi untuk menciptakan bagaimana murid yang mandiri dan juga bertanggung jawab. Itu kira-kira Bapak Ibu di sini Pak Bayu yang juga kebetulan wali kelasnya dari Fadil ya.
Jadi Bapak Ibu di sini semuanya, bagaimana kita menerapkan atau menciptakan budaya positif? Semoga Bapak Ibu bisa menerapkan. Kita kembalikan ke kelas Bapak Ibu, kita coba bagaimana kesepakatan kelas yang kita buat dan keyakinan kelas. Kita kita rundingan dengan anak-anak. Coba kita adakan kolaborasi dengan anak-anak agar nantinya keyakinan kelas itu bisa mengubah untuk menjadi budaya yang lebih positif lagi. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu berkaitan dengan penerapan budaya positif. Semoga Bapak Ibu semua bisa menerapkan dan juga meneruskan paradigma baru ini untuk bisa diterapkan dan menciptakan iklim yang positif di lingkungan sekolah kita. Dan refleksi pada kegiatan hari ini, hal baru apa yang mengubah paradigma saya, Bapak Ibu semuanya, yang telah saya dapatkan setelah mendapatkan semua ini. Dan yang kedua, saya akan menjadi ampun yang seperti apa setelah mengikuti modul yang saya berikan ini mengenai budaya positif. Ini ya, mohon untuk diwakili Pak Ahmad Hidayat atau Pak Bisru, monggo bagaimana refleksi mengenai kegiatan pada siang hari ini. Monggo Pak Bisru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan. Untuk refleksi hari ini, menurut saya materi ini sangat bagus sekali, di mana biasanya kita adalah menjatuhkan berupa hukuman atau aturan-aturan. Ternyata ada paradigma baru, yaitu terkait tentang membangun kebiasaan positif, di mana ternyata dari video-video yang ditayangkan tadi, hasil dari hasil positif, pembiasaan positif itu ternyata menyentuh jiwa anak-anak tanpa kita mengorbankan emosional dari diri kita sendiri. Lah, untuk selanjutnya bagaimana dengan diri kita? Ya, pasti kami sebagai pendidik pasti akan mencoba dan merespon ilmu atau hal baru yang menurut kami juga akan membawa budaya-budaya positif di masa mendatang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Bisru yang sudah mewakili kita semua. Semoga kita bisa menerapkan budaya positif ini di lingkungan SMA 4 Blitar. Untuk kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Nah, tidak lupa di sini saya tampilkan. Terima kasih. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC Pak Yobi. Saya kembalikan dulu ke MC. Baik, sekali lagi tepuk tangan untuk pemateri kita Ibu Dian Fatma pada siang hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi pemaparan materi tentang budaya positif yang sudah disampaikan oleh Ibu Dian. Semoga materi ini tadi bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan semoga juga kita bisa menyusul Bu Dian menjadi guru penggerak untuk tahap-tahap berikutnya. Amin. Baik, sebagai penutup, marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.